Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Wa tahirin mujahidina amma ba'du wa ibadullah. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 1 bergabung grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. InsyaAllah di dalam menjalankan amanah Allah, kita wajib menjalankan hakikat yang diperintahkan di dalam setiap amalan, yaitu meleburnya suatu pandangan ke dalam sebuah kodrat ayat yang melahirkan suatu kesimpulan, yang melahirkan dua kodrat. Pertama, terjadinya sesuatu yang terjadi dalam pandangan. Yang kedua, terjadi sesuatu dalam rasa. Ini sudah pasti terjadi di dalam setiap mengamalkan. Tapi apakah kita sudah paham rasa yang diakui oleh Allah yang datang setiap kita mengamalkan? Kita contohkan ada rasa merinding. Kita zikir-zikir kalamullah tapi merinding. Ini merinding zikir sir Allah apa zikir makhluk? Kalau ketemu syaitan bisa jadi orang merinding, makhluk orang merinding. Tapi ketemu sir Allah kok bisa merinding? Nah, ini perlu ada pengalaman di situ. Jadi di sini saya akan terangkan rasa itu ada dua. Pertama dikatakan usir, yang kedua dikatakan sir. Nah, apa yang dikatakan usir? Yaitu datangnya satu rasa dari makom kerahasiaan batin yang menuju perasaan. Ya, datangnya satu rasa dari makom batin yang dituju adalah perasaan. Biasanya orang yang mengalami seperti ini sering menangis, rasa sedih datang, atau dikatakan mahabbah, rasa menyesal yang berbentuk yang jatuh kepada perasaan. Ini yang dikatakan dengan usir. Tapi kalau yang datangnya dari sir atau yang rasa pada sir, itu dinamakan sifat baharu. Baharu yaitu sifat yang rasa yang bersetuju dengan jasad.
Nah, ini sering dialami oleh orang yang mengamalkan, yaitu rasa merinding atau dikatakan melayang atau bergetar jasadnya, atau mengalami suatu kram, atau mengalami suatu tasbih yang tidak bergerak, kaku, lepas. Nah, ini kasus sir ini sering terjadi pada kodrat jasad. Nah, tapi kalau kita juga tidak bisa menerjemahkan makna daripada perbuatan sir tadi, maka kita juga akan fana, kita akan bingung ini maksudnya apa. Nah, maka kita harus mengerti hakikat-hakikat yang terasa tadi. Kalau menyentuh dia kepada batin, perasaan, rasa sedih, senang, terharu, nah ini datangnya dari makom usir. Nah, tapi kalau yang datang ini mengganggu kepada suatu getaran jasad, nah itu dinamakan sir. Nah, ini dinamakan kodratnya baharu. Baharu itu adalah sifat jasad yang menerima atau menanggung atau menerima kodrat, menerima tanda, menerima firasat. Nah, semua itu si baharu. Tapi kalau jatuhnya kepada ikhtikat, rasa, sayang, rindu, itu datangnya dari usir, sifatnya kodrat batin. Tapi kalau yang dirasakan jasad, itu kodratnya aras. Aras suatu kekuatan, bisa jadi aras ini bersifat zat, bisa jadi aras ini bersifat lahut, bisa jadi aras ini bersifat kepada nur, panas, bisa juga bersifat kepada sir, nazir alam, dingin, mewangi-wangian. Nah, ini juga disebut dengan sir baharu. Nah, sirnya baharu itu adalah suatu tanda yang didatangkan kepada sifat jasad bagi kita. Begitu jemaah. Jadi kita jangan salah mengartikan sebuah pertanda yang diberikan oleh Allah. Makanya kalau sir rasa itu man lam yazud fa lam yarib, orang yang merasakan niscaya dia akan tahu. Jadi kalau belum sampai rasa kepada apa yang kita amalkan, terus laksanakan sampai datang rasa itu. Jangan berhenti, karena rasa inilah yang sangat kita tunggu dan tidak juga boleh dicari. Tidak boleh dicari apa yang ingin dilihat, tidak juga boleh dicari apa yang ingin dirasakan. Tetapi dia akan datang dengan sendirinya atas dasar kepercayaan Allah. Makanya kita harus memiliki niat yang tidak berubah-ubah di saat ingin bertajalli kepada Allah, yaitu niatnya apa? Lillahi ta'ala, kodrat Tuhan didatangi oleh wujud Tuhan sendiri. Nah, inilah. Jadi ingin kepastian batiniah kita kepada Allah. Rasa gelisah kita yang tidak mengenal Allah, kita ingin mengenal lebih dekat. Rasa keyakinan kita yang tidak tepat kepada Allah, kita ingin lebih tepat lagi. Dan rasa ketidaknyamanan dan ketidaktenangan tidak mengenal Allah menjadi kita ingin menerus untuk lebih dekat belajar. InsyaAllah di alam muzakarah akan kita pertanyakan nanti. Baik, kita menuju muzakarahnya. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. Ya.
Allahu Akbar. Ya, silakan moderator mengendalikan jemaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas tausiahnya. Alhamdulillah, walaupun perdana kita langsung memakai aplikasi yang baru. Mudah-mudahan saudara kita dapat mengikuti di hari yang lain walaupun sekarang tidak bisa masuk. Amin, amin, insyaallah. Jadi sehat Buya. Amin, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saudara-saudaraku jamaah, setelah mendengarkan dari tausiah Buya, kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan atau tanyakan atau dijelaskan kembali, silakan, kami persilakan kepada jamaah. Ini saya cari tanda tangannya mana ini, bingung. Sebelah mana ini, Pak? Reaksi Pak Ketua. Reaksi ya, sebentar. Oke. Tanda angkat tangan ya. Silakan, Pak Rito. Reaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi Bu ya. Semoga Insyaallah. selalu sehat dan bahagia Bu ya. Amin, amin, insyaallah. Amin, amin Bu ya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini Bu ya, kami ingin menanyakan berkaitan sir usir. Bu ya tadi menyatakan bahwa dalam paparan tadi bahwa kita tidak boleh mencari-cari atau mengharapkan rasa itu dalam arti pikiran kita, tapi mengedepankan unsur batin. Yang saya tanyakan yang pertama Bu ya, apakah ada tanda-tanda dulu khususnya dari yang dikatakan usir Bu ya, karena ini adalah wilayah batin Bu ya. Jadi mohon penjelasan Bu ya lebih jelas. Terima kasih. Iya. Itu sudah pasti ada tandanya. Iya. Salah satu itu rasa yang berhubungan langsung kepada perasaan. Iya. Ya, itu sudah pasti. Menuju perasaan awal itu sudah pasti. Jadi kalau bisa di dalam kita melaksanakan ini, itu terlebih dahulu yang usir itu sebetulnya bisa jadi sebelum melakukan sudah datang itu. Ada getaran-getaran sebelum kita melakukan ibadahnya, itu sering muncul getaran itu lebih awal. Nah setelah kita lakukan, maka gejolaknya itu sangat susah ditahan. Biasanya begitu, Pak Ridho. Dia susah ditahan itu. Iya. Dan tidak mengenal fikih dia. Dia bagaimana supaya di atas kepuasan rohani tersendiri biasanya. Gitu. Jadi apa yang Buya sampaikan tadi, gejolak itu terasa Buya. Jadi saat kita misalkan dalam musahadah itu pengintaian Buya, ini nanti saya tanyakan ini. Itu ketika kita melakukan ini ternyata dia berharap unya Buya. Kita kembali lagi. Akhirnya kita di situ lebih enak, lebih nyaman, bahkan gejolak itu terasa betul di arasnya Buya. Iya, betul. Pertanyaan saya Buya. Jadi erat sekali hubungan musyahadah pengintaian ini dalam sir usir Bu ya. Mohon penjelasannya Bu ya. Iya. Kalau musyahadah itu memang berlaku kepada seorang yang kodratnya sudah banyak ya. Sebetulnya musyahadah ini biasanya sering didapati orang yang kodrat-kodrat Allah pada diri dia itu sudah mulai menyembah Allah. Ya, bukan dia, kodratnya.
Iya. Nah, tanpa kita sadari rohani kita, nurani kita, rabbani kita, dia sudah mulai menyembah Allah. Nah, kenapa? Dia yang dulu dia tidak hayat, setelah tumbuh pandangan Allah menyaksikan dia, tanpa kita sadari, dia itu mulai mengakui dan menyembah Allah. Secara nur bagi nur, secara zat bagi zat, secara batin bagi batin, secara sir bagi sir, tanpa kita sadari. Inilah keuntungannya orang yang memandang dirinya hidup. Ya, arti memandang hidup bukan bernyawa. Dia memandang dirinya itu kehidupan Allah. Nah, tanpa dia sadari, pelan-pelan satu-satu hidup. Nah, makanya kalau lebih banyak kita dibantu oleh diri kita sendiri dalam pencarian tadi. Itu, paham? Ya. Nah, alhamdulillah Buya, terima kasih atas uraiannya. Mungkin kita beri kesempatan kepada jamaah yang lain. Silakan Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon diulang kembali moderator tadi sebutannya apa Buya? Tablik. Iya, moderator itu disebut juru tablik. Juru tablik. Iya, pokoknya moderator itu juru tablik. Sallu muzaqaratun fil jami'ati rahimakumullah. Nah, itu juru tablik. Ya. Nah, kalau mau tawasulan, nah baru sulusunatan zikri jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Nah, itu juru tablik. Yang berpuasa gitu ya. Nah, Imam Khatib ini yang membacakan doa sebelum mulai. Nah, itu khatibnya gitu ya. Ya, silakan. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Jadi Pak Ridho juru tablik ya. Baik Pak Budiman, kalau menyebut moderator juru tablik ya. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Buya, kalaulah timbul rasa baik yang bermakom sir usir, contohnya getaran. Nah, bagaimana cara kita bisa membedakan rasa tersebut timbul dari aras Allah atau dari lainnya, Buya? Terima kasih, Buya. Itu aja, Buya. Ya, makanya sekarang sudah dikasih tahu. Yang setiap yang bersifat getaran atau sebuah rasa yang melayang-layang atau ada yang nyurut senut yang bersifat menuju alam jasad itu adalah aras, dari aras. Gitu ya, itu dari kekuatan Allah. Tapi yang datangnya berupa perasaan ini dari sir batinnya Allah. Jadi kalau beda datangnya, jadi kita harus tahu bisa membedakan. Itu ya. Kemudian Buya, Ya. kalau getaran itu datang ya dari aras Allah, apakah getaran itu tidak bisa datang juga dari makhluk lainnya, Buya? Oh, tidak. Tidak bisa. Kenapa? Kita sudah belajar mengartikan kalau getaran yang sesuai yang datang itu kita sudah tahu mulai sekarang. Meskipun kita katakan dari makhluk lain, dia akan hilang. Dia tidak mungkin gitu.
Tidak ada yang bisa menghampiri, ya, tidak mungkin ada yang bisa menghampiri. Kalau makom zikirnya itu sudah berkodratkan kepada Allah. Nah, makanya kalau kita sebelum memulai kan kita sudah bermunajat, ya. Nah, tidak mungkin ada kemampuan lain ada di dalam kita melaksanakan ibadah. Paham? Insya Allah Buya, paham. Insya Allah Buya. Terima kasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman. Silakan Pak Apip. Pak Apip silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah lama yang kita tanyakan, berarti masuknya ke pengalaman ya. Dalam tarekat makrifat itu, kalau kita Allah itu kan dia. Terus kemarin pas mau dimakan ya, sebelum beduk kan selawatan gitu kan. Nah, sampai sempatnya marifat kita melihat ke ke usul ini kan, berarti kan masuk. Nah, masuk kubu lagi. Nah, katanya itu rasanya semuanya mengayu gitu ya. Apakah itu memang ada rasanya di situ ya? Ya, apapun yang kita amalkan, baik dari sisi syariat, hakikat, makrifat, yang penting mulai sekarang kita sudah tahu makomnya. Kalau makomnya isyarahnya ini getaran, berarti itu arasnya Allah atau guncangan kekuatan Allah. Itu yang dinamakan aras. Tapi kalau makomnya adalah menimbulkan rasa, perasaan, kecintaan, ketakutan, kesayangan, dan kerinduan, itu sudah usir. Itu datangnya dari batinnya Allah. Jadi tidak kita pedomani apakah bentuk yang diamalkan itu syariat, hakikat, marifat, tidak ada dasarnya ke situ, tapi makom yang isyarah yang kita terima, kita harus tahu dari sekarang. Paham? Satu lagi punya ini kalau kita wirid Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas itu lagi ya, kayak di buntut yang di belakang itu kayak ya, baik, sesuaikan makom dulu ya, sesuaikan tausiahnya, jangan merajalela kemana-mana. Nanti kalau setelah 10 menit terakhir nanti baru kita mengarah kepada pilihannya. Paham? Baik. Silakan Pak Apip ditutup mikrofonnya. Silakan Pak Asep. Lanjut Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya mengenai hubungannya aras dan rasa. Saya sempat nonton YouTube Buya yang tentang ini Buya. Aras itu rasa itu berasal dari gejolak aras Buya. Tapi pada akhirnya masuk ke aras juga Buya ya. Di situ. Jadi mohon penjelasannya Buya. Ya, jadi sama dengan sakaratul maut. Nah, yang sakaratul itu guncangan, itu aras. Maut itu kejadian. Nah, jadi kalau yang dikatakan aras itu adalah kodrat.
kekuatan, kodrat dari sebuah kekuatan Allah bernama aras. Umpamanya alam marifat itu juga aras. Alam batin, nah ada kekuatannya itu juga aras. Jadi alam Narahuddin, alam Sa'din itu aras. Aldin itu aras. Jadi semua kekuatan Allah itu disebut aras. Gitu. Tapi tidak berlaku untuk kekuatan lain. Tapi berlaku kepada kekuatan sifat-sifat Allah dan zat-zat Allah itu disebut dengan aras. Itu paham? Insya Allah Buya. Bisa dilanjutkan dikit Buya. Iya, silakan. Kalau pada akhirnya ke si Baharu Buya ya semua aras itu. Iya, iya. Si Baharu ini adalah sebuah kodrat yang bernama perbuatanku. Namanya Baharu. Jadi kekuatanku. Jadi kalau ada yang bersifat kekuatan, dia akan maujud pada Baharu. Jadi semua akan terhimpun. Maka dinamakan dia Baharu. Kalau dia berkodrat kepada Muhammad, dia bisa terima. Apabila berkodrat Muhammad kepada dia, dia bisa terima. Berkodrat Allah pada dia, dia bisa terima. Dan dia bisa menampung apa saja. Nah, ini makanya dinamakan kodratnya Adam. Alif dal mim. Nah, inilah perjalanan Allah dalam makom Muhammad. Tapi yang mewujud itu kan Adam. Begitu. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Silakan Pak Gusin. Pertanyaannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Buya, mohon izin untuk bertanya, untuk memperdalam tentang usir itu, mohon satu contoh ibadah, kemudian sir atau usir yang terjadi, ya, untuk bisa kita bedakan gitu. Terima kasih Buya. Ya. Kalau umpamanya sir yang jatuhnya ke si Baharu, itu biasanya ada getaran kayak dingin, panas, melayang, atau ada kedutan di dalam tubuh. Dia pokoknya dia bersentuhan dengan zahir. Oh, iya. Nah, itu namanya sir. Kalau usir, dia bersentuhan ke perasaan. Iya. Gitu. Kedatang rasa rindu, ingin rasa manja dan mengadu kepadanya. Nah, itu biasanya usir. Gitu. Iya. Nah, itu contohnya seperti itu. Paham? Iya. Terima kasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gusin. Silakan Pak Lalu. Pak Lalu silakan. Mikrofonnya Pak Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kita mulai sholat ya, rasa tawadu mendalam sekali ketika di kala itu. Nah, jadinya kita ini merasa ada rasa cinta, kangen, kasih sayang, dan kadang-kadang datang juga rasa merinding, getaran merinding. Setelah itu kita dalam kali lagi masuk lagi rasa cinta, rasa haru,
rasa pokoknya mahabbah begitu. Jadinya itu termasuk bagaimana sudah dia datang yang merinding, datang lagi yang merasa cinta itu. Bagaimana itu namanya Buya? Itu Ya. pertanyaan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Intinya begini, sesuai apa yang pernah saya sampaikan, tiadalah bisa engkau merindu kepadaku, melainkan akulah yang bisa merindu kepadamu. Tiadalah engkau bisa menangis kepadaku, sesungguhnya akulah yang bisa menangis kepadamu. Kalau kita sering mengalami seperti itu, kita harus merasakan bahwasan dia telah mendatangi kita dengan sifatnya sendiri. Dan apa yang kita rasakan, itulah perbuatan dia. Oh, kalau kita sedih, ya memang dia yang sedih kepada kita. Kita rindu, ya berarti kita merasakan kerinduan Allah kepada kita. Nah, ini yang dikatakan kulamin inallah. Paham? Insyaallah. Jadi disambut dengan prasangka. Prasangka bahwasanya alhamdulillah ya Allah, aku sudah bisa merasakan kerinduanmu ya Allah. Nah, ya kan? Karena kita adalah mu'ad, an'am, kitalah yang melakoni. Gitu ya. Itu yang diharapkan. Aku ingin melihat diriku menangis. Aku ingin melihat diriku senang. Aku ingin melihat diriku sejuk. Nah, seperti itu, ya. Oh, ya. Harus kita berprasangka, ya. Dan ada lagi Buya ini kan, di waktu kita laksanakan ibadah dimanapun kita berada, walaupun kita tidak sholat, waktu sholat atau bagaimana itu kan, itu tiba-tiba datang di hati kita itu merasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, itu termasuk kata Buya yang tadi itu. Iya, betul. Jadinya termasuk bagaimana itu maksudnya itu, apakah Iya. itu sudah ditemukan di dalam hati kita dengan Allah Ta'ala gitu. Itu sudah namanya fuad hati kita itu. Ya, fuad itu apa? Kita sudah harus berprasangka kalau ini datangnya dari alam kolbi ini. Ya. Ini namanya sudah hayat kolbi saya. Sudah hidup kolbi saya ya Allah, alhamdulillah. Ya kan begitu. Kalau kita senang, bukan arti kita lupa dengan Allah. Senang dengan menangis itu, senang dengan sedih itu sama. Orang senang juga bisa menangis, orang sedih juga bisa menangis. Betul kan? Iya. Jadi semuanya itu kula min indallah. Insyaallah. Iya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lain silakan. Karena belum ada, sambil menunggu yang lain, saya yang bertanya Buya. Insyaallah. Kalau tadi semuanya adalah masalah rasa. Tadi yang pertama kali Buya menyampaikan tentang pandang. Jadi bagaimana kalau tidak ada rasa tapi muncul di depan kita itu, contoh saja misalnya ada sinar kecil, besar, hilang. Kecil lagi, besar, hilang. Apakah itu termasuk yang tadi atau memang ini sudah pandang Buya? Mohon penjelasan. Ya. Apapun yang kita pandang pasti kita rasakan. Rasa senang, rasa cinta, rasa bahagia, tetap itu rasa.
Makanya kalau kita kaji rasa, kita kaji pandang, itu akan sama. Karena rasa yang timbul dari pandangan itu lebih halus lagi daripada rasa yang sifatnya lahut, getaran. Nah, umpamanya kita bertemu dengan pasangan kita dulu, dengan kita melihat, kita merasakan suka, ya. Nah, gitu. Cuma rasanya lebih halus, usir. Nah, gitu. Itulah usir tadi. Gitu, ya. Jadi melihat bukan tidak merasa. Man lam yazud fa'alam yarib. Orang yang merasakan niscaya akan tahu. Tahu itu melihat. Nah, gitu. Paham? Paham Buya. Artinya walaupun dari pandangan toh nanti mengkerucutnya masuk ke dalam rasa Buya, ke rasa juga Buya. Nggih, itu ya. Artinya walaupun pandang toh akhirnya menuju kepada rasa. Iya, tapi rasa usirnya itu sudah halus sekali. Contoh, kita nggak mau lagi karena kita melihat, kita nggak mau lagi kehilangan. Itu rasanya kan sudah luar biasa. Ya enggak? Iya, betul Bu ya. Itu rasanya lebih halus lagi. Itu makanya yang bersifat usir itu dia akan datang kepada perasaan. Meskipun dia pandang, nah pandang juga adalah usir juga. Kodratnya juga usir, batin yang merasakan gitu. Paham? Baik jemaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.